Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bonang Waspada di Ligar. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi sifat-sifat dari relasi. Terdapat beberapa sifat relasi ya. Yang pertama adalah refleksif. Yang dimaksud dengan refleksif adalah jika suatu relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, A itu elemen R untuk setiap elemen A elemen himpunan dari A gitu ya. Jadi maksudnya setiap elemen A ini harus memiliki A, A, artinya nilainya berarti kembar ya. Misalkan A, A itu 1,1, berarti jika A-nya ada 1, 2, 3, 4 misalkan, berarti harus ada yang 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 ya. Nah, kita lihat misalkan seperti ini ya. Yang mana saja ini kan ada R1 sampai R6. Yang manakah yang termasuk relasi yang refleksif? Ya. Jadi kalau refleksif itu seperti ini ya. Jadi dia berhubung dengan angka itu sendiri gitu. Jadi ini namanya digraf ya, grafik digraf. Di mana 1 nanti berelasi dengan 1 sendiri, 2 berelasi dengan 2 sendiri, 3 berelasi dengan 3 sendiri, 4 juga berelasi dengan 4. Nah ini harus keempat-empat ya, tidak boleh misalkan 1,1, 2,2, 3,3 terus 4,4-nya nggak ada. Jika salah satu saja dari A, ini kan setiap elemen A, berarti semua 1, 2, 3, 4 ini A kan, berarti semua itu harus punya kembarannya atau A, A ya. Jadi salah satu saja tidak ada, maka relasi itu tidak disebut refleksif ya. Nah, jadi kita sudah dapat jawabannya, kita lihat R3 ya. R3 apakah ada 1,1 ada, 2,2 ada, 3,3 ada, 4,4 ada ya. Jadi ini yang bentuknya A, A ya. Nah, terus yang R5 juga. R5 juga ada 1,1 ada, 2,2 ada, 3,3 ada, 4,4 juga ada. Ya, maka R3 dan R4 itu disebut refleksif. Kenapa yang R1 tidak? Karena 1 ada, 2 ada, 4 ada, tapi 3-3-nya tidak ada, 3,3-nya. Di sini 1,1 ada, tapi selain itu tidak ada. Di R4 tidak ada sama sekali, ya. Yang kembar, yang A, A tidak ada. Yang R6 juga jelas sekali tidak ada yang A, A ya. Yang selanjutnya adalah sifat simetris dan juga antisimetris ya. Suatu relasi R pada himpunan A disebut simetris jika B, A ya, itu elemen dari R. Jadi B, A ada di dalam relasi R. Ketika A, B masuk dalam relasi R. Jadi ketika ada A, B dalam relasi R itu, maka harus juga ada B, A untuk semua A, B. Jadi kalau misalnya ketemu ada bentuk pasangan terurutnya itu A, B, berarti untuk bisa dinyatakan simetris A, B itu harus ada B, A-nya. Seperti itu ya. Jika ada A, B tapi tidak ada B, A-nya, berarti dia tidak disebut simetris gitu ya. Yang kedua adalah suatu relasi R pada himpunan A sedemikian sehingga untuk semua A, B itu elemen A ya. Jadi himpunan A, B itu anggota himpunan A. Jika A, B itu elemen dari R. Ya, jadi ini tadi A, B itu elemen A. Jika A, B itu elemen R, jadi relasinya ini himpunannya A, B itu himpunan A. Sedangkan ini hanya satu himpunan. Himpunan A direlasikan dengan himpunan A sendiri. Ya, jika A, B itu elemen dari relasi R dan B, A tidak ada dalam elemen R atau bukan elemen R, maka disebut antisimetri ya. Nah, jadi misalkan ada A, B tapi tidak ada B, A, maka disebut antisimetri. Misalkan kita lihat nih yang tadi contohnya sama. Kita dapat jawabannya adalah bahwa yang termasuk simetris itu R2 dan R3. Yang antisimetris itu yang R4 hingga R6 ya. Nah, jadi kita lihat yang R2 nih. Namanya ada A, B berarti harus ada B, A. Ingat ini semua bentuknya A, B ya. Walaupun dia direfleksikan kepada dirinya sendiri tetap jadi dua himpunan. Jadi ada himpunan A sama B.
Ya, jadi kita lihat grafiknya. Yang garis hitam itu menggambarkan relasi dari A ke B ya, kan A, B. Yang garis kuning itu menggambarkan relasi dari B ke A ya, B ke A. Jadi kita tulis nih dulu nih. Semua elemen ini kita anggap A, B dulu nih. Jadi 1,1 ini A, B. 1,2 nih A, B. 2,1 nih A, B. Jadi kita gambar dulu garis relasinya. Nah ini, jadi 1,1, 1,2, 2,1. Setelah itu, ini juga R2 ini, semua himpunan pasangan ini, pasangan terurutnya harus juga dianggap sebagai B, A gitu ya. Karena kan terhadap dirinya sendiri, jadi bisa A, B, B, A. Jadi ini 1,1 kita anggap B, A juga, 1,2 juga kita anggap B, A, 2,1 juga kita anggap B, A. Maka dibuatlah garis relasi dari himpunan B ke A. Seperti ini. Maka jika sudah seperti ini kan berarti ada misalkan A, B 1,2. Nih dari hitam ini 1 ke 2 ada. Nah 2 ke 1 ada tuh ya kuning. Jadi yang ada hitam kuningnya angkanya. Ini hitam kuning, hitam kuning, hitam kuning, hitam kuning. Berarti itulah yang disebut dengan simetris gitu ya. Jadi R2 simetris seperti itu. Kemudian R3 juga seperti ini. Maka sama kita tulis dulu yang A, B. Kemudian juga kita gambarkan yang B, A. Yang ini A, B ya. 1,1, 1,2, 1,4, 2,1, 2,2, 3,3, 4,1, 4,4. Ini juga kita anggap ini 1,1, ini R3 ini juga 1,1 ini B, A. Karena kan dicari A, B harus ada B, A. Berarti kita tulis juga 1,1 sebagai B, A ya. Jadi balik arah panahnya nih. Jadi seperti ini ya. Nah ini. Jadi ada 1,1, 1,2 ya. Kita lihat saja. Berarti yang ada kuning dan hitam inilah yang disebut dengan simetris ya. Jadi ada, lihat kalau kita lihat nih 1,1 pasti yang kembar itu pasti simetris ya. Karena 1,1 B, nya 1,1 lagi. 1,2 harus ada 2,1-nya ya. Ada tuh. 1,4 ada 4,1-nya. Ya, yang sisanya yang kembar-kembar itu pasti simetris ya. Ya, jika kita lihat yang R4 ini hanya bentuknya AB saja gitu, tidak ada BA ya. 2,1, 3,1, 3,2, 4,1, 4,2 tidak ada kebalikannya gitu ya. Demikian juga yang R5 juga tidak ada, hanya ada yang 1,1 tuh, 1,1 yang kembar-kembar termasuk, tapi yang lain kan tidak. Ya, maka disebut antisimetris. Apalagi R6 udah 3,4 saja, tidak ada apa-apa lagi, berarti dia juga antisimetris. Nah, R1 ini tidak simetris dan juga tidak antisimetris karena di sini ada 1,2, ada 2,1. Ini kan A, B, ada B, A. Nah, tapi di sini 3,4 kan ini bentuknya A, B juga, tapi tidak ada B, A. Jadi yang ini ada AB, BA-nya, yang ini enggak ada AB, BA-nya, hanya AB saja, maka tidak disebut simetris juga tidak disebut antisimetris karena ada yang ada pasangannya, ada juga yang tidak gitu ya. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan ke sifat berikutnya, itu sifat transitif ya. Jadi suatu relasi R pada komposisi A disebut transitif jika setiap A, B elemen R. Ya, jadi ada A, B di R. Dan B, C juga elemen R. Jadi ada A, B, ada B, C. Maka bisa kita katakan bahwa A, C juga pasti elemen dari R. Untuk A, B, C elemen dari A. Jadi transitif ini mirip sama komposisi himpunan ya. Jika ingin mempelajari tentang komposisi himpunan, ada di video sebelumnya yang sudah ada di video saya. Silakan dicek terlebih dahulu. Ya, kita lihat contohnya yang seperti tadi. Jadi ada A, B, ada B, C, ada A, C ya. Jadi kita lihat jawabannya nih ya. Ya R4 nih. Ini kan A, B semua. A, B. Ya kita lihat B-nya 1. Ada nggak B, C? Artinya satunya jadi di depan gitu. Karena kan ini A, B. Nanti ini juga jadi B, C gitu. Ya. Oh tidak ada angka 1 di depannya. Oke berarti coba lihat nih 3,2. Oh A, B. Nah ada nggak B, C? Artinya si 2 ini jadi di depan. Oh ada nih. B, C ya. Jadi C-nya juga nilainya tidak sama dengan A ya. Jadi 3, 2, 2, 1. Maka yang diambil nanti adalah 3 dan 1 ya, depan dan akhirnya saja. Contohnya seperti ini, kita lihat gambar saja ya. Jadi kita buat dulu nih
A ke B. 21, 31, 32, 41, 42, 43. Kita tulis dulu dari A ke B. Ya kayak gini ya. 21, 31, 32, 41, 42, dan 43. Kemudian kita buat juga dari B ke C-nya sama kayak gini. Seperti ini juga. 21, 31, 32. Ini B ke C. Sekarang kita lihat mana yang dari A ke B sampai ke C nyambung gitu. Ya nyambung tuh seperti ini maksudnya nih. 3, 2 bisa ke 1. Ini nyambung nih. Kalau ini tidak nyambung nih. 2, 1 berhenti. Tidak ada yang ke C. Ini 4, 3, 2 nyambung. Berarti kita harus lihat apakah ada 3,1 dan ada 4,2 di relasi itu. Ya, jadi 3,1 ada, 4,2 ada. Jadi R4 makanya disebut sebagai transitif ya. Jadi dia bergerak gitu ya, transfer. Jadi 3, 2, 1 ada. 4, 2, 1 ada. 4, 3, 2 ada. Maka ada 3,1, 4,1, 4,2. Ini ada ya. Tuh. 31, 41, 42 ada ya. Begitupun yang R5 ya. Nah, jadi dibuat dulu dari A ke B, yang 1,1 yang kembar tidak perlu kita tulis ya, karena kita artinya tidak perlu digambar panahnya karena yang dicari A, B tidak ada A, jadi kita lihat saja 12, 13, 14 gitu, 12, 13, 14, 23, 24, 34 ya. Kita buat juga B ke C-nya sama kayak tadi, ini kita ubah jadi B, C ya, karena terhadap dirinya sendiri, himpunan itu relasi terhadap dirinya sendiri. Maka tulis juga 12 ya, 13, 14, 22 gitu. 23 ya, maksudnya yang kembar tidak perlu tulis, dan 24, 34 ya. Maka kita tinggal lihat yang mengalir dari 1 sampai ke C tidak terputus yang mana. Oh ini 1, 2, 3, berarti yang diambil hanya 1 dan 3-nya. Karena yang diambil hubungannya hubungan A dan C ya. Maka itulah kenapa B-nya tidak ditulis ya, ini betul-betul komposisi himpunan namanya. Jadi harus ada 1, 3, ada nggak 1, 3? Ada nih, berarti juga harus ada 1, kedua, keempat, berarti harus ada 1, 4. Ada. Di sini ada 2, ketiga, keempat. Ada 2, 4, ada 2, 4. Maka itulah R5, relasi kelima itu disebut sebagai himpunan yang transitif ya. Seperti itu. Jadi yang lain tidak mengalir seperti itu ya. Jadi misalkan ada ini 1, 2, 2, 1. Ini kan AB katanya nanti ini BC, tidak, karena kita lihat nih. Tadi di R4 juga tidak ada yang angkanya sama. Jadi dia bergerak dari 1, tidak nanti akhirnya bergerak ke 1 lagi, tidak. Jadi pasti ke angka yang berbeda. 1 akhirnya akan di angka berbeda. Jadi ada 1, 3, ada 1, 4 tuh ya. Nanti 2 nggak berhenti di 2, tapi berhenti di angka yang lainnya tuh di 4, 2, 3, 4. Berhenti di 4, jadi 2,4. Jadi makanya ini 1, 2, 2, 1 ada 1,1 kan. Katanya oh ini 1, 2 bergerak dari BC 2 ke 1. Oh maka ada transitif 1,1. Tidak bisa ya, harus berbeda nilainya. Maka yang selain R4 dan R5 itu ya tidak transitif. Kita ke contoh lagi, misalkan ada himpunan ini min 3 sampai 3 ya, tidak ada nolnya. Manakah dari relasi berikut ini yang termasuk refleksif? Kita ingat refleksif itu seperti ini, ada A, A sebagai elemen dari R ya, A, elemen dari R. Maka kita lihat, oh R1 ini itu termasuk refleksif. Kenapa? Karena ada syaratnya nih, elemen dari R1 tuh A, B, di mana A-nya lebih kecil sama dengan B. Jika A lebih kecil sama dengan B, berarti ada kemungkinan A sama dengan B. Jika A sama dengan B, berarti A juga sama dengan A ya, nilainya sama gitu. Maka A, A itu juga merupakan elemen dari R ya, maka refleksif. Kemudian ada R3 sama R4. R3 ada A sama dengan B atau A sama dengan minus B ya, ini kan sudah mewakili ya. A sama dengan B, A sama dengan B, berarti pasti ada A sama dengan A. Sehingga A, A juga elemen dari R ya. Maka R1, R3, R4 ini disebutnya refleksif ya. Kalau R2 kan tidak bisa refleksif, A-nya lebih besar dari B. Ya, tidak mungkin A, A. Nah, kita contoh berikutnya sama soalnya, tapi yang diminta adalah mana yang simetris gitu ya. Nah, kalau simetris kan A, B itu elemen R, B, A elemen R. Untuk setiap nih A kebalik tuh untuk setiap A, B elemen R ya. Jadi jika ada A, B, maka ada B, A. Juga diminta antisimetris ya. Antisimetris berarti A, B itu elemen R, B, A
bukan elemen R. Jadi ada A, B tapi tidak ada B, A gitu ya. Maka kita lihat bahwa yang simetris ini R3 ya. Ya, karena A sama dengan B, B sama dengan A ya. Pasti jadi ada elemennya. Yang kembar-kembar tuh pasti simetris kan, seperti contoh sebelumnya. Ini juga A sama dengan min B, elemen R ya kan, ini A sama dengan minus B. Berarti bisa kita katakan juga minus B sama dengan A. Tinggal dibolak-balik A, B, B, A ya gitu. Maka ini elemen A, B sama B, A termasuk elemen dari R gitu ya. Ini bisa dibalik, ini sama aja angkanya, hanya dibalik ya. Ini dengan ini tukar. Kemudian R4 A sama dengan B, B sama dengan A ya. Jadi yang kembar-kembar. Nah, ini kan A sama A gitu ya. Itu kembar-kembar pasti simetris. R6 A tambah B lebih kecil sama dengan 3, maka juga sama B tambah A lebih kecil sama dengan 3, sehingga dua-duanya ini merupakan elemen dari R ya. Berarti yang lain antisimetris nih ya. R1 A lebih kecil sama dengan B itu tidak sama dengan B lebih kecil dari A. Artinya ada sebagian yang dimana A sama dengan B, berarti ada juga B sama dengan A, tapi ada juga yang tidak ya. Misalkan contohnya seperti ini, A lebih kecil dari B, yang tidak ada sama dengan ya, misalkan min 3 lebih kecil dari B, min 3 lebih kecil dari 1, betul kan? Tapi tidak ada pasangannya di dalam situ atau elemen yang 1, minus 3, karena ini jadinya berubah. Bukan lagi A itu lebih kecil dari B, tapi ini A lebih besar dari B. Maka R1 bukanlah termasuk ke dalam yang simetris, dia antisimetris ya. Kemudian yang R2 juga dia A lebih besar dari B, yang tidak mungkin B lebih besar dari A ya, seperti ini. 3,1 itu anggota R, tapi tidak mungkin 1,3 elemen dari R ya, karena nanti akan berubah hukum syaratnya. Syaratnya tadinya A lebih besar B, ini jadinya B lebih besar dari A nih itu ya. Jadi salah, tidak ada elemen ini dalam R2. Kemudian R5 A sama dengan B plus 1 tidak sama dengan B sama dengan A plus 1 ya. Misalkan A nya 3 itu merupakan hasil dari B tambah 1, 2 tambah 1. Nah tidak sama kan elemennya dari B sama dengan A ditambah 1. Jadi 3,2, 2,3. Jadi R5 bukanlah termasuk dalam elemen R. Seperti itu. Kita lanjutkan. Untuk yang terakhir yaitu yang diminta adalah sifat transitif. Di mana A, B elemen R, B, C elemen R, maka A, C juga elemen R. Ya, untuk A, B, C elemen R. Jadi misalkan R1 ini transitif katanya, A lebih kecil dari B. Oh, B lebih kecil dari C. Berarti kita bisa katakan bahwa A itu paling kecil dan C paling besar. Jadi A lebih kecil sama dengan C. Ya. Misalkan kayak gini. A lebih kecil dari B 1,2, B lebih kecil dari C, ya kan, 2,3. Berarti ada 1,3 atau A lebih kecil dari C yang termasuk juga elemen R ini ya. Makanya diambil 1 dan 3-nya nih, tadi kita belajar ya. Ini jadi ini. Kemudian R2 A lebih besar dari B ya. Maka B lebih besar dari C, maka pasti kita tahu bahwa A lebih besar dari C ya. Ini 2,1 ya kan. B lebih besar dari C, 1, min 1 kan B-nya ini 1, min 1. Berarti A lebih besar dari C, yaitu 2, min 1 nih. Anggota dari himpunan R2. R3, A sama dengan plus minus B. Ya, A sama dengan plus minus B. B sama dengan plus minus C. A sama dengan plus minus C. Jadi kita bisa katakan bahwa misalkan A-nya 3, B-nya minus 2 gitu ya. Maka B-nya minus 2, C-nya 1. A3 plus minus C ini bisa berapa saja angkanya ya. Asal mereka termasuk dalam elemen himpunan ini, min 3 sampai 3 ini. Jadi ya pasti ada termasuk menjadi elemennya gitu ya. Dan terakhir adalah R4. Ya, R4 mah jelas A sama dengan B. Kalau A sama dengan B ya B sama dengan C. Berarti A, B elemen R, B, C elemen R, A, C juga elemen R. Baik, sampai di sini video kali ini. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, mohon like dan subscribe-nya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.